Dan bagaimana perkembangan penyidikan kasus suap yang membuat 3 hakim menjadi tersangka? Kita akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Irin Wardani yang ada di Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta. Irin, bagaimana perkembangannya saat ini dan di belakang Anda ini ada beberapa mobil mewah. Apakah ini sitaan dari kasus dugaan suap yang menjerat 3 hakim dan siapa saja yang diperiksa pada hari ini? Iya, selamat siang Syasha. Mohon maaf sekali suara Anda sangat kecil sekali. Tapi kalau untuk perkembangan kasus suap yang melibatkan 4 hakim dan juga 2 pengacara serta 1 panitera dalam kasus vonis lepas dari ekspor CPO atau crude palm oil minyak goreng yang dilakukan oleh 3 korporasi besar di Indonesia. Seperti itu Syasha. Saat ini memang ke-7 tersangka sudah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, yaitu berarti mereka ditahan di area ini, di kantor Kejaksaan Agung ini, di gedung Kejaksaan Agung ini. Sebentar saja saya akan mundur karena sepertinya ada kendaraan yang akan masuk. Tapi sambil saya menceritakan, Anda bisa juga melihat Syasha di layar Anda, mobil-mobil mewah ini adalah hasil sitaan dari ke-7 tersangka seperti itu. Ada 7 tersangka yang sudah disita barang-barangnya, seperti ini adalah mobil-mobil mewah, kendaraan roda 2 yang nilainya juga sangat fantastis sekali Syasha. Dan nanti tadi sempat ada yang berpakaian rompi pink, itu rompi tahanan dari Kejaksaan Agung. Nanti saya akan mencari info siapakah dia, apakah dia adalah salah satu orang yang akan diperiksa lagi oleh pihak Kejaksaan Agung, karena memang tadi Kepala Pusat Penerangan Hukum dari Kejaksaan Agung sendiri masih mengatakan bahwa masih terus melakukan pemeriksaan terhadap ke-7 orang saksi dan 7 orang tersangka maksud saya, dan saksi-saksi lainnya, karena memang ini tidak menutup kemungkinan bahwa kasus suap yang nilainya mencapai 60 miliar ini akan terus berkembang seperti itu Syasha. Dan ini nilainya sangat fantastis sekali nih Syasha, nilai suapnya 60 miliar dengan barang-barang sitaan yang sampai sekarang masih terus dihitung oleh pihak Kejaksaan Agung, nilai-nilai yang akan disita yang sedang disita dan kemungkinan besar akan ada penyitaan barang lagi oleh pihak Kejaksaan Agung. Syasha, memang kalau kita melihat lagi bahwa ada beberapa untuk kasus ini, kasus CPO ini ekspor, 3 korporasi besar yang terlibat dan divonis lepas pada tanggal 25 Maret, maksud saya pada tanggal 19 Maret 2025 ini melibatkan 4 hakim yang diketuai oleh Jumianto sendiri dengan nilai suap 60 miliar lebih. Ini sangat berbeda jauh dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, bahwa masing-masing korporasi ini dituntut untuk dihukum dengan denda yang juga nilainya sangat fantastis Syasha. Bisa saya bilang bahwa untuk Wilmar Group sendiri yang juga divonis lepas pada 19 Maret 2025 lalu itu dituntut denda sebesar 1 miliar dan uang pengganti perkara sebesar lebih dari 11 triliun. Jika tidak dibayarkan maka para terdakwa atau direkturnya itu hartanya disita dan dilelang atau diganti dengan penjara selama 19 tahun. Sedangkan untuk Permata Hijau Group dendanya sebesar 1 miliar dan uang pengganti sekitar 900 miliar lebih Syasha. Dan untuk Musimas Group dituntut 1 miliar juga dengan nilai uang pengganti sebesar 4 miliar lebih seperti itu. Maksud saya 4 triliun lebih Syasha. Dan ini nilai-nilai yang sangat fantastis dan memang itu adalah sangat berbeda jauh dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Ke-4 hakim yang saat ini sudah ditahan dengan 2 orang pengacara dan 1 panitera itu, dengan berarti 7 orang tersangka yang sudah ditahan di Rutan Kejaksaan Agung seperti itu memutuskan dengan kasus suap ini memutuskan bebas pada tanggal 19 Maret 2025. Sedangkan dengan adanya kasus suap ini maka pihak Kejaksaan Agung mengajukan kasasi yang sudah didaftarkan pada tanggal 27 Maret 2025 dengan memasukkan bahwa ada perkara yang tidak sesuai, yaitu kasus suap hakim yang melibatkan vonis lepas dari 3 korporasi besar ini, sehingga kasusnya kemudian diajukan sebagai kasasi dan sudah didaftarkan pada tanggal 27 Maret 2025. Harley sendiri mengatakan bahwa kasus ini akan terus bergulir dan ke-4 hakim itu juga 1 orang panitera dan 2 orang pengacara ini akan terus diperiksa. Sekali lagi Syasha, kita masih menunggu apakah ada penambahan saksi-saksi lain atau penyitaan barang bukti lain seperti itu sebagai alat bukti kasus suap yang nilainya memang
60 miliar. Dan Harley tadi menegaskan bahwa dengan cara ini Kejaksaan Agung meminta masyarakat untuk tidak skeptis dengan para penegak hukum, karena penegak hukum sendiri sudah banyak sekali aturan, kode etik dan hal-hal yang melindungi atau mengatur pekerjaan mereka, sehingga Harley meminta masyarakat untuk percaya kepada Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus hukum, terutama kasus-kasus korupsi, karena memang dengan adanya penangkapan 4 orang hakim ini dan 1 panitera ini juga menambah daftar kasus-kasus atau menambah deretan hakim-hakim yang terlibat dalam kasus korupsi, terutama kasus suap, sehingga Harley meminta masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan kasusnya dan meyakinkan bahwa Kejaksaan Agung memiliki integritas yang cukup tinggi, yang memang harus kita buktikan bahwa apakah benar keempat hakim ini terlibat dalam kasus korupsi suap 60 miliar dengan barang bukti yang cukup besar seperti itu. Syasha, sepertinya ada yang akan keluar dan nanti saya akan mengupdate lagi atau memberikan perkembangan lagi. Apakah yang akan keluar dari ruang pemeriksaan, dari ruang Kejaksaan Agung di belakang saya ini adalah bagian dari orang-orang yang diperiksa atau yang terlibat dari kasus suap crude palm oil ini. Syasha. Irin Wardani, terima kasih laporannya langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta.